Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Long Time Entertainment. Ini teman-teman. Jadi saya kan mencoba PDC tanpa PWM. Ya, PDC tanpa PWM. Ini saya hanya modal MOSFET 2 sama resistor. Ini ada berapa ini? Ada 6. Ya. Langsung outputnya masuk ke rangkaian PDC ini. Rangkaian PDC ini sudah saya buat tutorialnya, rangkaiannya. Dan untuk masalah ininya, inverternya saya tanpa memakai itu PWM yang biasanya pakai IC gitu. Biasanya susah-susah gampang ya membuatnya. Dan ini cara paling simpel lagi. Ini baru bikin dan saya baru kepikiran. Dan ini trafonya pakai trafo donat ya, tipe donat bisa, tipe E juga bisa. Masalahnya yang tipe E saya pecah ini, padahal mau saya pakai uji coba ternyata pecah, jatuh, dan terpaksa pakai trafo donat. Saya lilit trafo donatnya 3 CT3, langsung outputnya sama. Gulungannya sama seperti untuk trafo PDC pada umumnya, trafo peritnya itu, cuma ini tanpa feedback ya, tanpa feedback. Oh iya, sama ya, tanpa feedback, sama ya, lupa saya. Berarti emang sama-sama tanpa feedback. Lalu ini enaknya tanpa PWM yang pakai IC itu, ini hanya pakai MOSFET 2 sama resistor saja, gampang sekali. Untuk lilitannya 3 CT3 sama outputnya sekitar 60 lilit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan itu biasanya ngerusak ini, DB3 nya ini nanti cepat rusak karena terlalu besar outputnya. Ini saja tadi outputnya besar sekali, ini cuma 90 lilit tadi. Dan ternyata SCR saya jebol tadi, meledak langsung, terlalu besar ini tadi. Saya kasih berapa? 90 lilit. Akhirnya saya turunkan jadi 60 lilit. Dan ini hasil tesnya. Nah, sederhana ya, tanpa PWM. Ini hanya refreshing apa sih namanya. Nah, ini saya masukkan ke aki 32 ampere dan ini hasilnya. Suaranya juga seperti ini. Nah, sama seperti PDC pada umumnya suaranya juga. Dan hasil outputnya sama persisnya PDC. Nah, dulu belum fokus. Nah, ini itu yang kabel kuning itu berbusa ya, kabel kuning berbusa, dan kabel birunya pun ikut berbusa sedikit, tapi yang lebih banyak yang kuning ini. Mantap sekali teman-teman, simple. Untuk tes lapangan belum saya coba ini karena baru kepikiran. Selama ini saya kan membuat inverternya itu yang agak kesusahan. Inverter yang ini ya, yang model pakai trafo perit ini, karena kalau pakai inverternya pakai trafo yang inti besi itu kurang maksimal, outputnya kurang maksimal. Dan ini saya baru menemukan racikan untuk trafo ferit ini tanpa menggunakan IC atau PWM yang pada umumnya kayak SG atau TL494 itu kayak gitu tuh.
itu tanpa pakai itu. Ini lebih simple, tapi untuk di lapangannya belum saya coba. Tapi kalau saya celupkan pakai tangan seperti ini, efeknya sama seperti PDC pada umumnya yang memakai IC gitu. Yang ininya pakai IC, sama efeknya, rasanya sakitnya juga sama. Saya kalau setiap ngetes pasti tangan saya celupkan 2 biji begini, rasanya sakitnya sama teman-teman. Dan ini rangkaiannya seperti ini. Bagi yang minat nanti saya akan beri tutorialnya. Ini penemuan, tapi belum saya tes uji coba ya, jangan tanya aneh-aneh. Ini kuat berapa lama ya, Aki 32 ampere. Terus MOSFET-nya panas nggak ya? Kalau MOSFET panas itu tadi kan ini nggak saya kasih heatsink, itu anget-anget saja, anget-anget, nggak panas banget gitu ya, cuma anget saja. Tapi kalau diberi heatsink mungkin akan lebih aman. Tidak diberi heatsink karena cuma anget saja kalau dicelupkan seperti ini. Tapi kalau tanpa dicelupkan dingin dia, tidak ada anget-anget sama sekali, aman. Dan kecepatannya ini frekuensinya sekitar 20 kHz ya. Frekuensinya rangkaian ini 20 kHz, mirip sekali dengan pakai PWM. Jadi benar-benar kisaran 15 kHz sampai 30 kHz ini. Sama persis sama pakai PWM itu. Mirip sekali. Nggak jauh. Makanya saya tes pakai ini. Multitester ini. Ini kecepatan frekuensinya sama. Nggak jauh beda pakai yang itu. Pakai osilator PWM itu. Dan ini benar-benar baru kepikiran, dan saya coba ternyata masuk teman-teman. Nah, ini hasilnya, saya teskan lagi ya, berbusa sempurna. Dan suaranya ini mesinnya PDC nya, rangkaian PDC. Ya, berbusa. Kalau mau dipelankan kan tinggal ada settingan ini, untuk settingan PDC nya kan sudah ada, dulu sudah saya jelaskan. Ini saya nolkan ya, saya nolkan berderiknya seperti apa. Ini udah saya nolkan, saya colokkan lagi. Nah, pelan ya, pelan. Ini saya nggak pakai tripod masalahnya teman-teman, nggak pakai tripod. Sebentar saya tahan dulu, ini pakai kaki saya. Nah, ini kan tadi masih yang pelannya, sekarang ini diputar-putar sama persis sama pakai PDC ya, pakai PWM pada umumnya. Nih, ini saya keraskan ya, sama, kalau dikencangkan sama ya. Nah, sama sekali hasilnya, lumayan ini, lumayan. Dan ini MOSFET-nya itu nggak panas ya, dipantang seperti itu nggak panas, masih adem. Anget cuma dikit sekali, nggak kerasa. Anget pun cuma sedikit.
bahkan nggak hangat nih kayaknya, nggak panas teman-teman, aman ini. Lebih bagus lagi ini kalau diberi MOSFET yang gede nih, bagus ini, yang tipe apa itu 5644 apa 56 berapa itu, gede. Ini kalau diberi MOSFET seperti itu saya rasa hasilnya lebih jos. Ini kan saya pakai MOSFET tipe apa ini, lupa ya, 054N10 itu. Nah ini saya kan pakai MOSFET ini, nah 054N10 itu. Ini kalau diberi yang MOSFET yang gede lagi itu, yang ampernya gede, ini saya rasa bagus, alternatif tanpa memakai PWM ya atau IC itu. Ini alternatifnya. Nanti skemanya saya akan bahas di video selanjutnya bagi yang berminat. Tapi ini coba-coba ya, kalau hasilnya awet apa enggak belum tahu, ini kan baru nyoba. Saya rasa sih bagus kalau outputnya. Saya coba tes pakai tangan tuh sakit sekali, mirip sama dengan PDC pada umumnya. Hanya saja ini kekuatannya bertahan nggak nanti di lapangan masih pertanyaan. Ini masih penelitian, masih uji coba. Tapi kalau yang banyak yang minat skemanya, saya akan beri skema nanti di episode selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.